juga tetap harus berbuat baik. Berbuat baik. Gitu. Tidak ada Toleransi. agama mengajarkan tentang kejelekan. Tidak ada. Kau korek agama pun tidak ada agama menceritakan kejelekan. Dari kata-katanya Bung Karno, kenapa Indonesia ini bolanya tidak maju? Harusnya itu berikan saya 11 pemuda, akan saya goncang dunia. Makanya kurang satu ini. Untuk menjadi pemain, tanamlah tunas kelapa, walaupun nanti berbuahnya pada saat kita meninggal. Artinya Pajero ndak mau, emas 1 on ndak mau, expander ndak mau ditawari villa ndak mau. Coba ditawari, apa permintaanmu sekarang? Kukasih misalkan, kukasih uang 10 juta atau sembuh. Sebelum pesan moral. Jadi pesan moral ini ilmu ini dari ngobrolin ilmu. Orang kaya belum tentu kaya. Mari Mas Tora mata ada kana. Ya mungkin ocan gitu ada tinggi. Tahu mau panggil itu ya? Ya nyaman panggil mun bisa. Kita ini di acara ngopi, ngobrol perkara iman. Jadi topik kali ini adalah ngobrol perkara iman. Ngopi Dulu. Konco goreng. Ngobrol perkara iman. Ngobrol perkara iman. Jadi aku ini sekarang tentang ngopi kan. Ngobrol perkara iman. Jadi ada hadis Nabi ini, kalau kita resapi dalam itu seakan-akan itu pesannya sederhana, tapi kalau diresapi mendalam itu sangat luar biasa. Menjiwai. Pernah dengar nyanyiannya Bang Haji Roma Irama? Gimana? Jaga 5 sebelum datang yang 5. Toek. Nah itu sebenarnya hadis Nabi yang dicuplik oleh beliau itu. Ada perkataan sabda Nabi itu jaga 5 sebelum datang yang 5. Kalau Arabnya itu irtanim khomsan qabla khomsin. Sebenarnya Bang Haji Roma Irama itu mengutip hadisnya Nabi loh. Irtanim khomsan qabla khomsin. Ya kan, pernah dengaran? Kakinya dulu. Betul. Jangan lancang sama Mas Tora. Ustadz di acara ngopi. Sopan sedikit dulu. Pernah dengar kan? Pernah. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut. Beliau mengatakan syababaka qabla haromik. Jadi Yang artinya itu jagalah masa mudamu sebelum masa tuamu. Jadi apa ya? Nabi itu mengatakan masa muda itu sangat luar biasa. Jadi ketika kita masih muda, ketika kita masih remaja, masih bujang-bujangnya, Nabi mengatakan ketika engkau masih remaja, rajin-rajinlah engkau mengaji. Benar. Kalau Mas Bano bagaimana meresapinya? Jagalah masa mudamu sebelum masa tuamu datang. dalam konteks masa muda, dalam jangka yang sangat produktif, masa itu harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Contohnya kayak gini ya. Kalau masa muda itu mencari ilmu, maka waktu tuanya itu kan enak. Jadi kalau misalkan kita punya skill di masa muda, misalkan skill punya banyak pengalaman gitu. Punya pengalaman, tapi pengalaman yang positif. Jaga masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Artinya Sedia payung sebelum hujan. Nah, gitu. iya. Sedia payung sebelum hujan. Jadi ketika kita masa muda, di waktu muda, manfaatkan dengan sebaik-baik mungkin. Biar waktu tua itu gak usah pusing-pusing lagi. Karena sering maturan naman pemungkin muda, tidak tuanya nolong. Tapi pesan Nabi ini, kalau cuma kita dengar sekilas, itu kayak bahasanya sederhana. Tapi kalau diresapi, masa muda adalah masa-masa emas. Nabi kan bilang, kalau kita resapi secara mendalam ya, Nabi bilang masa mudamu. Bilangnya cong, kata orang Madura, cong. Mumpung ki muda ngaji. Mumpung masih muda kau harus rajin belajar. Mumpung muda ngaji. Mumpung muda kalau kau punya skill apapun itu. Skill dalam
berceramah misalkan, skill dalam Ekonomi. kesenian misalkan, gali sebaik-baiknya. Karena ketika kau masa tua, kalau sudah tua, itu akan memetik masa hasil. Tapi ada peribahasa apa namanya itu? Kalau masa muda itu kayak melukis di atas batu. Kalau sudah tua kayak melukis di atas air. Jadi kalau jadi bagi kalian yang muda-muda ini, rajinlah belajar, rajinlah sekolah, rajinlah menuntut ilmu, jaga pergaulan sebelum masa tuamu datang. Karena ketika engkau masih muda, umur-umur produktif itu, ketika dimanfaatkan terhadap sesuatu yang positif, itu sangat luar biasa. Karena umur tidak ada yang tahu, belum tentu kita kan sampai ketua. Memang kalau di masa muda sudah tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, nanti kalau misalnya kita di pendidikan, kita di masa kecil tidak belajar dengan sebaik-baiknya, nanti buat anak cucu kita, apa yang mau kasih kita pelajaran sama mereka? Kalau kita sendiri sudah nol, bodoh. Jadi kamu ini kan masih bujang, rajinlah belajar. Bukan untuk asa muda ya, meskipun sudah lanjut usia, belajar tetap. Tapi syababak qabla haromik. Karena nanti setelah tua, dengan kesibukan yang lain, sehingga kesempatan untuk mencari ilmu tuh bisa dibilang nggak ada, karena ada tanggung jawab lain yang harus nafkahi keluarga gitu. Apalagi kalau sudah menikah, tuntutan kerja harus kerja, sehingga kesempatan untuk mengaji lagi udah kadang-kadang gitu. Ini menyimak aja tanpa mengeluarkan kata-kata. Gimana kalau menurut kamu? Ayo, masa muda adalah masa emas. Betul itu pepatah mengatakan. Jadi kalau kita masa muda nih, lakukan hal-hal yang positif. Karena kamu itu kalau masih muda, bagaikan mengukir di atas batu. Tapi kalau sudah tua, mengukir di atas air. Bagaimana orang mengukir di atas air? Tidak ada. Air itu kalau diukir, tidak ada. Tapi kalau batu diukir, bekas bos. Sama juga pesan KI saya dulu. Waktu kecil, kata beliau, walaupun tunas kelapa, tanamlah tunas kelapa, walaupun nanti berbuahnya pada saat kita meninggal. Artinya nanti walaupun kita tidak sempat memanen, paling tidak anak cucu kita tidak yang memanennya. Iya, artinya anak cucu kita nanti kalau butuh kelapa nggak perlu beli, karena ada barokahnya kiai, barokahnya mbah kita yang dulu sudah nanam di masa kita muda. Ini lagi ada pepatah Arab itu bagus. Hari ini Subhanul Yaum Rijalul Ghat. Pemuda hari ini itu adalah pemimpin di hari esok. Itu kan ada di situ. Ya, ini hadis Nabi. Enggak, koreksi. Kalau aku baca itu dia adalah bukan. Dia cuma sebagai pepatah Arab. Subhanul Yaum Rijalul Ghat. Jadi pemuda hari ini itu adalah pemimpin yang hari esok. Makanya ada Bapak Soekarno, presiden kita yang pertama itu kan sudah bilang, berikan saya 10 pemuda akan saya goncang dunia itu. 10 pemuda. Tapi pertanyaannya, pemuda seperti apa? Dan maka dari itu persiapkan dari sekarang. Iya. Bukan pemuda yang hobinya main game doang, bukan. Hobi. Jadi kalau ada anak muda mager terus, tidak gercep, tidak gerak cepat, masa muda lelet, masa muda hura-hura, bukan pemuda seperti itu. Meskipun 1000 pemuda, dunia tidak akan goncang. Tapi ada yang bilang, dari kata-katanya Bung Karno, kenapa Indonesia ini bolanya tidak maju? Harusnya itu berikan saya 11 pemuda, akan saya goncang dunia. Makanya kurang satu ini. Untuk menjadi pemain Tim bola berdasar seperti itu. Berikan saya 10 pemuda, akan saya goncang dunia. enggak ada utara. Berikan 10 kakek nenek akan kupindahkan Gunung Semeru. Kelasnya beda, artinya cuma sekelas gunung. Ada lanjutannya kah bila itu? Enggak, itu selentingan, entah itu perkataan siapa, saya kurang begitu tahu. Iya. Berikan 10 orang tua akan saya pindahkan Gunung Semeru. Jadi kelasnya bukan dunia lagi, karena sudah
masanya sudah tidak ada, masa Iya. keemasannya sudah hilang, sudah Iya. nggak ada. Jadi berikan saya 10 pemuda akan saya guncang dunia, itu Pak Karno bilang seperti itu. Tapi pertanyaannya pemuda yang seperti apa? Yang pasti pemuda yang rajin belajar, sering membaca buku, tidak mager di rumah, gerak cepat. Pagi-pagi itu subuh-subuh bangun, olahraga yang bagus begitu. Pemuda yang maksudnya. bersungguh-sungguh. Nah, pemuda yang betul-betul bersungguh-sungguh dalam hal apa? Kelanjutannya, ada lagi yang nomor 2 ini. Terusannya. Apa namanya tuh? Wasihataka qabla sakomik. Jadi, jagalah kesehatanmu sebelum datang Sakitmu. masa sakitmu. Itu kan sederhana. Jadi kesehatan itu betul-betul dijaga sebelum sakit datang. Wasihataka qabla sakomik. Jadi kesehatan itu betul-betul dijaga, entah itu dengan olahraga yang cukup, makan dengan makanan yang 4 sehat 5 sempurna, tidak tidur pagi dan lain sebagainya. Bila la rotok hura-hura. Nah, kalau sudah sakit tengah, buru auroa. Bila Posanya redu. Nah, bila buru potong, burunya redu. buru minum obat sebelum kesehatanmu hilang. Artinya kesehatan betul dijaga sebelum datang masa sakit. Coba Akan tahu betapa berharganya sehat itu ketika Kita sakit. sakit. Ayo, Meskipun Mas ya kan, meskipun banyak hartanya, mobilnya Mobilnya. banyak, mewah, tapi orangnya sakit. enggak tidak bisa dong. menikmati. Iya, Banyak. Jadi kan kita harus berdoa, harus minta kesehatan dan iman yang baik Iya. gitu. makanya ada di doa itu yang 10 permintaan itu apa? Salamatan fid din wa afiatan fil jasadi. Itu. Kesehatan badan itu. Waziyadatan fil ilmi. Iya, Hmm. seperti kamu sering nge-gym itu. Oh, bagus. Wa barakatan fil rizki. Nah, jadi wasihataka qabla sakomik. Jadi jagalah kesehatan itu sebelum Datangnya sakit. datangnya sakit. Bahkan ada apa? Ayo, aku nanya sama ini. Orang sakit itu permintaannya apa? Sembuh pastilah. Enggak ada. Kalau sehat, Kalau udah baru banyak sembuh, angan-angan. kalau udah sembuh, permintaannya lain lagi. Apa? Bisa jadi seribu Permintaan. Jadi orang sakit itu permintaannya cuma satu. Misalkan ada contoh nih, misalkan Zaid sakit atau si A sakit. Berbaring misalkan di rumah sakit sudah 20 hari. Itu Fortuner ndak mau, Pajero ndak mau, emas 1 on ndak mau, expander ndak mau. Mau ditawari villa? Ndak mau. Coba ditawari, apa permintaanmu sekarang? Kukasih misalkan, kukasih uang 10 juta atau sembuh? Orang sakit jawab apa? Sembuh pasti. Sembuh. Pesan Nabi sangat luar biasa loh. Wasihataka qabla sakomik. Jagalah kesehatanmu itu betul-betul sebelum masa sakitmu datang. Permintaan orang sakit tidak lain dan tidak bukan adalah kesembuhan. Karena sahabat Nabi itu kekar-kekar semua badannya. Oh, iya, kayak Khalid bin Walid itu. Ya, kan ada juga kisah yang seorang yang kaya raya yang beliau itu sakit. Nah, salah satunya obat dari sekian banyak obat yang beliau cari itu tidak ada. Artinya tidak menemukan jalan untuk Sembuh. Nah, pada suatu ketika beliau datang ke kiai apa kiai, pokoknya datang ke seseorang. Nah, salah satu cara untuk mengobati itu hanya dengan bersedekah. Maka dengan sukarela beliau sedekahkan semua harta yang beliau miliki. Padahal beliau itu kaya raya. Tapi dengan barokahnya, dengan sedekah itu, beliau kembali sehat. Nah. Jadi artinya tidak begitu berharganya harta yang begitu banyak ketika dia sakit. Ya. Jadi kekayaan, kesenangan, apalagi pokoknya kelezatan dunia ini kalau sudah sakit Tidak Nggak ada ada. artinya. tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Makanya apa namanya? Sehat itu Nikmat. nikmat yang sangat luar biasa. Bahkan ini koreksi kalau salah. Saya pernah baca itu afdalun nikmah ba'dal iman itu sehatun. Jadi paling utamanya nikmat sesudah iman itu adalah sehat. Betul. Tapi iman pertama dulu. Tapi kalau sudah iman dicabut, enggak bisa. Tak sehat aku bos. Nah, tapi kalau iman sudah dicabut enggak bisa. Jadi iman pertama baru sehat. Jadi kesehatan nomor 2. Kekayaan Fortuner
dan lain semacam itu. Akan hilang dengan Itu luar dicabutnya berapa iman. tuh? Kalau tiap mata bisa Dicabutnya hilang. iman, sehat ada, kekar tubuhnya. Tapi kalau imannya dicabut, bangkai Bangkai berjalan. itu kan. Iya. Tapi kalau sudah iman ada, sehat ada. Kan orang sehat itu sebenarnya silaturahmi bisa, cari nafkah bisa, apalagi Makan enak. makan enak, Jutal juntan. makan kambing enggak masalah, Pokoknya makan makan makanan apapun yang mewah-mewah itu nggak ada. enak. Kalau sudah sehat. Tapi kalau sudah sakit, makan ini kolesterol, makan ini diabetes, kencing manis, Asam urat segala macam. macam ini asam urat, makan ini lambung kena. Tapi kalau orang sehat, Ini roka. hmm, Ini nyilo. makanya itu. Ada kan yang di daerah ya, kita nggak perlu sebutkan, dulu terkenal dengan kekayaannya, tapi karena beliau memiliki Riwayat. riwayat penyakit yang lumayan ganas, sehingga apa yang beliau makan hanya sebatas nasi jagung Nah. sama garam. Jadi tidak bisa menikmati gulai, tidak bisa menikmati Iya. Bukhori. bukhori, Berarti makanan-makanan yang lezat yang sekelas bintang 5 lah kira-kira begitu. oh, Karena sehat itu nikmat terbesar. berarti pesannya Nabi itu sangat luar biasa. Jagalah Terbukti, ya. sehatmu sebelum datang Sakit. Kelanjutannya apa? Wa ghinaka qabla fakrik. Jagalah kekayaanmu sebelum Sebelum datang Miskin. masa miskinmu. Masa-masa sulitmu. Itu yang Nah. kejadiannya sekarang ya. Yang Jadi, kaya. Kita kalau sudah punya kekayaan, entah itu kekayaan ilmu, kekayaan harta, kekayaan secara finansial, itu harus betul-betul dijaga. Karena apa? Sebelum kamu jatuh miskin. harus berbuat baik kepada orang-orang gitu. Harus sedekah-sedekah. Kalau misalkan kita punya rezeki yang lebih, Ah. punya rezeki yang ibaratnya dimakan untuk keluarga, kalau Sudah sudah punya cukup. keluarga sudah cukup, itu bersedekah, berbagi. terhadap berbagi, orang-orang yang dianggap membutuhkan. membutuhkan. Kalau misalkan ditabung, jadi kalau misalkan ada yang kerja bulanan, kalau di kampung kan kerja enggak tetap, ada yang sehari 200.000 tapi besoknya enggak ada. Tapi betul-betul kekayaan itu dijaga betul. Orang yang kerja bulanan misalkan dapat gaji 3 juta, itu apa ya? Harus betul-betul pengeluaran tuh dicatat secara sebaik mungkin. Karena apa? Sebelum masa miskinmu datang. Karena apa? Karena ketika kemiskinan itu sudah datang, kadang emo. Apa Jangan boleh sharing saya Madura. saku Iwa? Apa boleh saya sakit? Tapi orang-orang tua dulu kan, kalau kau punya harta nak belikan emas. Kalau kau karena apa? Karena emas itu apa namanya itu? Jualnya gampang. Ento laki teti emas. Orang Madura kayak gitu. Yang tolak kita TBC. Iya, ento laki teti bahasanya. Nah, kalau kau kerja nanti sama istrimu, kalau sudah istri, kalau punya rezeki lebih belikan emas. Karena kalau kau butuh tinggal dilempar. Artinya dibawa ke tukang emas langsung jadi uang. Berbeda kalau dibelikan tanah, dibelikan mobil itu Susah. agak susah karena Dari pelanggan itu susah. Kalau mobil dari pembeli susah gitu. Heeh. Jadi kalau emas 1 jam udah. Kenapa kau diam terus? Apa yang kau pikirkan? Pertanyaan dari tadi. Apa? Kan di situ maksudnya si soke aja gak kesokian nah mun Iya. soke. Maksudnya kenapa sih jaga area? Enggak, karena kekayaan itu tidak harus bermacam finansial sebenarnya. Iya. Ada kaya hati, ada gaya secara zahir. Sesungguhnya orang yang kaya itu bukan banyak hartanya, Iya, tapi hatinya yang merasa cukup, bersyukur dengan atas nikmat Allah yang Allah Iya, berikan. gitu. Itu Nah, orang yang ini pertanyaan yang ini dibahas mau tidak saya bahas kan no coba belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tahu tahu Indonesia sih. Terus. Iya betul, terus lanjutkan. Saya kan ini tidak saya contoh lagi masalah kekayaan bes. Bermon kekayaan hati gimana untuk menjaganya? Nah, Bisa dicontohkan. bisa dijelaskan gini. Karena kalau menurut aku, kaya itu dua. Ada kaya hati, ada kaya secara finansial. Kaya hati adalah kita ini merasa cukup. Punya artinya Nabi mengatakan jagalah kekayaanmu itu, tidak harus kau punya uang 10 juta. Punya pemasukan pun tidak pasti, harus betul-betul menghemat. Hemat dalam artian kalau kau kerja sehari dapat 20.000, jangan langsung kau habiskan hari itu juga 20.000.
Karena kaya bukan bicara tentang apa yang kita lihat, apa yang kita miliki yang secara kasat mata. Iya. Karena ada hal yang lebih berarti daripada kekayaan itu, Kadang- yaitu rasa syukur kita dalam diri kita. Kalau kita cuma sekedar punya harta yang begitu banyak, tapi belum tentu di balik itu pure murni kekayaan dia sendiri. Iya. Terkadang casingnya doang yang terlihat kaya. Mas Rizal betul itu tadi. Jadi ini nambah satu ilmu loh. Nah, Ini ya, orang kaya itu bisa miskin loh. Betul nggak? Orang Iya. kaya bisa miskin. Ini ilmu loh. Dapat dengan ngobrol kan? ya. Orang kaya itu bisa miskin secara harta. Bagaimana kalau orang kaya itu misalkan sudah kaya, tapi kekayaannya tidak jaga. Kadang dia sakit kan? Kaya secara harta, tapi tidak bisa menikmati hartanya. Nah, Beri moral lo. Pesan moral. Jadi pesan moral ini. Ini ilmu ini, dari ngobrol ini ilmu. nah. Orang kaya belum tentu kaya. Ya. Karena orang kaya itu bisa dikatakan miskin karena kekayaannya itu, karena tidak bisa menikmati kekayaannya. Betul enggak? Betul. Ada orang kaya itu miskin karena tidak bisa menikmati Kekayaannya. kekayaannya. Ada kan orang kaya itu kaya uangnya miliar, setiap hari itu cuci darah. Ini ilmu, cuci darah setiap hari itu. Mungkin yang dikatakan Nabi, jagalah kekayaanmu sebelum masa miskinmu itu, kan sebelumnya syababak qabla sihat apa? Syababaka qabla sakomik. Ini berurutan kan? Iya. Sabda Nabi ini berurutan. Bisa saja kau punya harta, tapi kau tidak bisa menikmati. Iya. Artinya Betul ini. dari ketiga pembahasan tadi itu ada berkesinambungan. Iya, ada berkesinambungan. Artinya Tapi ada di sangkut sini paut. bukan- Dari menjaga masa muda, terus kemudian dengan sungguh-sungguh, misalkan di masa muda kita mau kaya, nanti di masa tua kita bekerja dengan maksimal agar kita kaya, ya kan? Hmm. Nah, setelah kaya, kemudian apa tadi yang kedua? Kayak secara ini. Saya hati, kayak Nah, hati. menjaga kesehatan. Artinya di masa muda selain bekerja dengan sungguh-sungguh, Kesehatan dijaga. kesehatan tetap harus dijaga. Artinya jangan memforsir tenaga kita di masa muda hanya untuk mengejar cita-cita kita yang kaya nanti, tapi kita mengorbankan kesehatan. Nah, Sehingga kekayaan yang kita dapat hanya habis untuk berobat doang. Nah, Iya. lanjut lagi dengan yang ketiga. Artinya setelah kita kaya berhasil dan dari muda kita bersungguh-sungguh mengejar harta, katakanlah gampangnya. Harta atau Terus ilmu Kesehatan sudah mampu kita jaga, tapi kita gagal di nomor 3. hancur. Artinya untuk menjaga kekayaan yang kita Kesehatan. miliki itu, ya akan hancur di situ juga. Itu kan? nah. Ini kalau menurut aku ya, hadisnya ini kayak berkesinambungan ya. Ada sangkut pautnya. Jagalah Iya. masa mudamu sebelum masa tuamu, jaga sehatmu sebelum sakitmu, jaga kayamu sebelum miskinmu. Itu kan? Cana seno naro Berantai. Berantai. alur cerita. Alur andaikan film itu, andaikan film ini ceritanya bagus ini, cocok ini. Iya. Itu kan? Dinambung. Iya. Artinya dimulai dari bawah, dari masa muda naik sedikit untuk menjaga kesehatan. Iya. Artinya jangan kita hanya mengejar dunia atau mengejar ilmu, tapi mengabaikan kesehatan. Nah. Iya. Tapi kaya ini juga ada kaya secara finansial, ada kaya secara ilmu. Jadi Nabi itu mengatakan harus dicerna sendiri. Jagalah kayamu, entah itu kaya ilmumu, kaya secara finansialmu, kaya secara apa lagi? Secara senimu dan lain semacamnya. Harus dijaga betul-betul. Coba ilmu, kaya ilmu, enggak dijaga, enggak diamalkan, enggak disampaikan. Membayangkan. Fakir kan akhirnya. Nah, ini dari ngobrol perkara iman. Ngopi dulu, konco nih. Apa lagi kelanjutannya ini? Apalagi yang keempat, Yang keempat apa? Pulang. Pulang. jangan dulu pulang. Masih siang. Nah, itu yang ketiga ya. Yang keempat ya. Nah, ini pesan lagi. Yang keempat itu. Bagi ini ya, pesan bagi orang-orang yang mempunyai kekayaan, kaya secara finansial. Kaya secara finansial harus dijaga betul-betul. Jadi bagi teman-teman di luar sana yang sudah kaya dengan secara finansial, sekarang kan ini jangan kekayaanmu dijerumuskan terhadap judi online. Habis. Betul kan? Nah, kekayaanmu itu
jangan terjerumus terhadap judi online. Ini. Judi menjanjikan kemenangan. Jadi kalau sudah kaya secara finansial, Mungkin jagalah kekayaanmu. Mungkin Dengan sebaik-baiknya jangan sampai terjerumus ke geraman. garam Cina. Nggak tahu dari mana. Gunakan kekayaan Sabu-sabu. kalian untuk beribadah kepada Allah. Itu betul tuh. Mungkin banyak yang tidak ngerti masalah finansial gimana itu. Finansial itu gini, kaya secara finansial itu kaya secara harta, Duniawi. materi, Ya, berbentuk duniawi. materi. Nah, jadi kalau sudah punya harta yang banyak, jangan terjerumus kalian ini terhadap judi online. Tapi ada orang kaya itu kekayaannya itu untuk beribadah kepada Allah itu mantap, mantap itu. Justru malah kekayaan itu akan semakin bertambah dengan bersedekah. Baliasdat akan Mana kau semalun min sodakotin balasdat. Begitu. Apalagi satunya itu as-shadaqatu tatfa'ul bala, kalau koreksi iya, kalau salah benar. itu. ya itu berkesinambungan dengan apa yang saya maksud tadi. Ada kisah itu memang seperti itu. Beliau sakit tapi alhamdulillahnya dengan bersedekah Nah, beliau bisa sembuh. Jadi jangan pelit. Jangan pelit, Kaya Baik itu harus ilmu, luman. kaya ilmu. Jangan Miskin. jadi kangkarok bato. Miskin harus Sudah bersabar, kaya ya secara kan? finansial Karet. karena Karet. kalangnya kabeng petok. Apalagi Siapa langongko apa? orang mesken cerek basanan Goblok. Coba Coba celeng. lacu Goblok. talemur kagema goblok. nyokoco santre iri ya paling Celeng. teleng lacu. Bang, kodok. Nah, silakan Ben Burida Polo. Selanjutnya lagi nih. Ya, teruskan. Wa faragaka qabla syughlik. Jagalah masa apa ya? Masa luangmu. Masa apa namanya? Jagalah kesempatan sebelum Kesempatan. Jagalah masa sempatmu sebelum datang masa sempitmu. Nah, Nah, ini perlu diresapi dalam-dalam ini Nabi ini bilang. Jagalah kesempatanmu sebelum masa sempitmu datang. Ayo, kalau masa mudamu punya kesempatan untuk belajar, belajar. manfaatkan untuk belajar. belajar dengan sebaik-baiknya. Kalau Baik kamu itu punya dengan kesehatan, jagalah Gunakanlah baik-baik, Gunakan kesehatanmu untuk sebaik-baiknya. Artinya sebaik-baiknya. meluangkan waktu untuk menjaga kesehatan dengan olahraga. Salbut aja. Ngaji. Ngaji, banyak baca Main buku, bal. banyak membaca game berbahasa Arab. Kalau kau senang terhadap ingin menguasai kitab kuning, sering-sering menghafal Nahwu Shoroh, kan kayak gitu. Kekayaan. Karena kalau sudah masa muda itu masa muda semangat, sehat dijaga, punya kekayaan secara finansial dan kaya hati dijaga. Masa sempatmu lagi kata Nabi. Artinya pintar-pintarlah memanage waktu. Manajemen waktu. Karena selalu nalur kesempatan tak ada dua kali. Iya, tidak ada kesempatan datang dua kali. Sekalipun ada, tapi rasanya belum tentu sama, Bos. Iya. Kalau masa muda sudah dijaga, mantap kan? Sehat, Dijaga. ya. Masa muda dijaga betul-betul. Kesehatan punya, kekayaan Ibadah dijaga, kesehatan dijaga. Wah, mantap. Ini berkesinambungan kah? Masa muda misalkan ya, masa muda dijaga betul-betul. Sesudah itu sehat dijaga betul-betul, sehat sudah punya. Pas kekayaan dijaga betul-betul. Kata Nabi yang selanjutnya, kesempatanmu lagi sebelum sempitmu datang. Betul kan? Karena kesempatan itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Makanya al-waqtu kasayf. Kalau enggak salah, koreksi kalau salah. Ya. Waktu adalah bagaikan pedang. Jadi jangan salah Iya, jangan salah mengartikan. Waktu itu seperti pedang. Bagaimana? Jadi waktu itu ibaratkan suatu pedang yang sangat tajam. Hati-hatilah kau dengan waktu. Itu kan peribahasanya seperti itu kan. Hati-hatilah kau dengan waktu. Karena waktu ini tajamnya seperti pedang. Salah-salah kamu menggunakan waktu, habis kamu. salah juga menggunakan pedang, bisa membunuh orang. Iya. Bisa membunuh orang. Hati-hati menggunakan waktu. Salah menggunakan waktu. Ya, kita itu termakan dengan waktu. Nah, jadi masa muda hura-hura, kekayaan, di itunya ya. kesehatan tidak dijaga. Punya bina ke kalender. Iya. Karedal pokoknya. Makanya itu karedal pok. Jadi Jadi tujuan kenapa? Karena masa sempat ini kalau bahasa Inggrisnya apa? Time is money apa?
Aku Ya. nggak tahu bahasa Inggris. bagi seorang What's for name apa ya? time is money bisa juga Iya, itu kan bagi orang-orang yang apa namanya itu? pebisnis. Sekuler apa Eh, apa namanya itu? Aku pernah dibahas oleh seorang guru dulu waktu di SMA. Kalau kita pakai yang itu al waktu kasaib itu, tapi orang yang apa namanya itu yang pembisnis itu adalah time is money. Kalau enggak koreksi kalau salah itu enggak tahu bahasa Inggrisnya. Iya lah kerjaan aku kok iya tak ada cuma di bapak aja tak lah coba sering hitung ya. Artinya namun orang salah koro al waktu kan bekoro pada nabese. Udah ini. Mana orang sih nyari ilmu. Kalau udah ini. Bekoro pada na ilmu. Waktu adalah janji adalah hutan. itu janji bos. bukan. Iya. Lain. Lain. Ya, bagi penuntut ilmu ya waktu adalah Ilmu. Iya. Bagi penuntut uang. Ilmu the time is adalah money. Time is time money. is money. Artinya sedetik bagaimana kita harus bisa mendapatkan uang. Iya. Sedetik berharga. Kalau bagi pencari ilmu ya sedetik harus dapat ilmu. Kalau untuk kreator gimana ini? Ya harus Al waktu kan konten. kan film Konten. Al waktu kal ngonten. Waktu itu adalah ngonten. Jadi kita harus seimbang ya. Kalau mau kerja itu harus kan cari duniawi. Ya. Nah, jadi kita harus seimbang. Akhirat juga dicari gitu. Iya. Harus seimbang. Apa? Harus pintar-pintar. Hadis ke apa itu? Apa namanya itu? Lupa aku Membagi itu. waktu. Pepatah. Pepatah Kak, pepatahnya Imam Syafi'i. Jika kau mengejar dunia seakan-akan hidup kau selamanya itu apa? Lupa aku sudah. hadis kayaknya. Cuman bahasanya lupa saya juga. Sama. Iman ya katakan kan mereka tak isu abada kok. Iya. Akhirnya ya. Makol. Makol. Pokoknya artinya itu kejarlah dunia sebanyak-banyaknya seakan-akan engkau hidup selamanya dan kejarlah akhirat seakan-akan engkau akan mati esok pagi. Artinya manfaatkan waktu karena kita akan hidup untuk selanjutnya, maka yang harus kita kejar terlebih dahulu yang diutamakan itu akhirat. Karena ketika kata guru saya juga kalau mau dunia Ngerokok maka dulu. akhirat juga harus dipersiapkan dengan betul-betul. Mungkin hadis Nabi itu begini. Itu hadis atau apa? Mungkin ketika engkau sedang bekerja untuk mencari nafkah anak istri kalau sudah yang berkeluarga, harus semangat kau. Seakan-akan kau akan hidup selamanya. Bagaimana sedang bekerja ingat mati loh, Yul. Nah, jadi kita harus semangat gitu. Iya, ketika kita itu bekerja mencari nafkah untuk diri sendiri yang masih bujang atau yang sudah berkeluarga itu cari nafkah untuk anak istri. Seakan-akan ketika kau bekerja ini kata Nabi, seakan-akan kau akan hidup selamanya. Tapi ketika kau sholat, ketika kau berpikir, aku mati esok pagi. Gitu. Nah, seakan-akan tapi kan. Agar kita berdoa dan beribadah biar khusyuk. Jadi Surya ada aja. Gila tuh harus. Iya. Nanti terakhir ada sesuatu ya. Terakhir. Ya. Surprise Yang ya. terakhir itu wahayataka qabla mautik. Ini endingnya ini Nabi. Apa? Nggak tahu. Jagalah hidupmu Sebelum matimu. Ini yang terakhir ini pesannya 5, tapi ending yang paling bagus itu. Bukan semuanya bagus ya, semuanya bagus. Semua Maksudnya bagus. ending terakhirnya itu mautik. Kau adalah calon-calon Jenazah. jenazah. Ya, seperti yang dibahas sebelumnya, artinya iman dan zakat. Artinya untuk persiapan nanti harus juga dipersiapkan. Iya. Kalau di dunia muda udah- juga harus sudah ditata. Kalau di dunia udah siap dengan hartanya, di akhirat siap dengan ibadahnya, amalnya gitu. Ini banyak pikiran. Apa yang dipikirkan mulai tadi? Dia tidak pernah ngomong. Banyak pikiran. Begitulah kalau jadi orang Mie tua. tak ada makan. Jadi wahayataka qabla mautik. Itu kata Nabi. Jagalah hidupmu Sebelum kamu sebelum kau Mati. mati. Karena apa? Kau adalah calon-calon kuburan, calon-calon di pendam tanah. caleg. Ya, ini kan berkesinambungan. Betul kata Mas Banu tadi, berkesinambungan. Jaga masa mudamu, jaga kesehatanmu, jaga kekayaanmu, jaga masa sempatmu, jaga masa hidupmu. Karena apa? Karena kamu adalah calon jenazah. Iya kan? Betul. Betul. Kalau Mas Rizal bagaimana menanggapi ini? Karena ini hadis sabdanya Nabi
kalau Mantap. kita diresapi itu sangat luar biasa Mantap. itu. Banyak Kalau hikmahnya di ini. jiwa ya. Kalau di Mantap. mantap sekali itu. Iya. Ini andaikan bakso itu lengkap ini. Ini tidak kekurangan mecin, sedap rasanya itu sudah. Gak usah mantap. bakso, kopi aja. Iya, kopi. Ngobrol perkara iman. Hmm. Jadi wahayatak qabla mautik. Betul-betul jaga hidupmu itu. Ketika kau hidup, rajin-rajinlah kau ibadah, rajin-rajinlah dengan tetangga, jangan kau Silaturahmi. durhakai orang tua, rajinlah silaturahmi. Pokoknya Berbuat baik kepada berbuat- manusia gitu. berbuat baik kepada manusia, entah itu kepada orang Atau hewan sesama gitu. muslim atau sesama non muslim. Iya. Dan Iya kan? juga berbuat Ada baik, makulnya Sayyidina Ali kan? berbuat Jika kau baik bukan ke makhluk-makhluk Allah gitu. Iya. Itu bagus. jagalah masa hidupmu sebelum matimu. Termasuk terhadap orang-orang di luar kita. Di luar golongan kita. Di luar kita kepada harus orang non muslim, kita harus berbuat baik juga. Harus. Karena apa? Ada pepatah Sayyidina Ali kalau tidak salah. Jika kamu bukan saudara dalam keimanan, tapi kau adalah saudaraku dalam kemanusiaan. Iya. Mantap itu. Mantap sekali itu. Kenapa? Apa yang kau mau katakan tadi terakhir? Ini udah kan? Iya. Ah. Jadi endingnya apa, Mas Banu? Jagalah Jagalah hidupmu sebelum matimu. Ah. Jadi hidup kita ini 24 jam. Jadi mulai pukul 00 sampai pukul 00 itu betul-betul dijaga hidupmu itu. Jangan kau gunjing orang, jangan kau fitnah orang, jangan kau syirik orang, jangan benci Ditata dengan tetanggamu. Kau harus pokoknya intinya yang baik kau kerjakan, yang buruk kau tinggalkan karena kau jalan jenazah. Iya. Itu Mati agape. calon jenazah, jalan mati. Mas Novel ada yang mau disampaikan tadi? Penasaran aku ini. Ya, yang oke buat para penonton, terima kasih telah menonton kami yang berbicara soal Ngopi. hadis-hadis Nabi ya. Ngopi, ngobrol perkara iman. Gitu. Semua mau minta maaf kalau ada tutur kata yang kurang pantas, yang iya kan? Iya. Jadi kita bulan suci Ramadan kita harus berbanyak amal ibadah gitu. Jadi itu. Gitu ya. Ya pokok intinya Iya, jadi Mungkin gitu. ada mohon maaf ya. Gitu. mungkin dari Mas Banu ada pesan yang mau disampaikan terhadap penonton. Mungkin ada penonton yang mau menonton, ada yang mau disampaikan, ada Ada sedikit. sedikit. Gunakan waktu sebaik mungkin karena apa yang kita jalani saat ini itu yang akan menuntun kamu kelak di akhirat. Karena apa? Karena hidup ini singkat. Hidup singkat. Pesan moral mungkin ada yang mau disampaikan, Mas Rizal? Tidak ada? Jalan ini kenangan Ya, bahasanya itu ya itu. Ada sedikit faedah. Faedah gini. Oke. Jadi Pesan di bulan Ramadan kata Nabi tidak bisa mensyafaati orang yang bermaksiat di bulan Ramadan. Jadi gitu ya. Nabi tidak bisa diminta tolong kelak Iya. bagi orang yang bermaksiat di bulan Ramadan gitu. Ini. Jadi Ini- kita bulan Ramadan harus yang berbuat yang baik-baik. sebelumnya yang jahat itu Berubahlah. Tapi untuk golongan kita sendiri. Golongan Soalnya kita. orang non muslim tidak berpuasa, Bos. Iya. Ini Ini katanya. khusus Mulai dari diri sendiri. orang muslim ya. Acara ngopi desas dunia Tapi sementara. meskipun akhirat selama-lamanya. orang non muslim Juga tetap harus berbuat baik. Berbuat baik. gitu. Tidak ada Toleransi. agama mengajarkan tentang kejelekan. Tidak ada. Ah. Tidak ada. Kau korek agama pun tidak ada agama menceritakan kejelekan. Tak kira beda agama nyorongi cok. Ada. Jadi agama itu Semuanya ada lockdown. iya, semuanya ada lockdown. Kita Entah- toleransi. Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kalau kita berbicara agama itu memang sangat sensitif. Kenapa? Karena memang agama itu tidak ada agama mengajarkan kejelekan. Entah itu Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik. Yang namanya berzina itu tidak boleh. Enggak boleh. Mencuri, tidak ada ceritanya agama ini mencuri itu baik. Membolehkan yang enggak Nggak ada. Begitu. Pesan moral adalah jaga masa mudamu, jaga sehatmu, jaga kekayaan, jaga kesempatan, jaga hidup,
karena kita adalah calon-calon Mantap. jenazah. Mungkin hanya ini yang dapat kita sampaikan dari tim Muda Kreatif. Buat Salam. semua, jangan lupa ngopi, ngobrol perkara iman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.